everyone, welcome to mathematics class. I'm Jessica and we're gonna be talking about a ratio. Saat ini kita akan mempelajari tentang perbandingan. Sebelum lanjut, mari kita lihat apa tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Dibantu ya dengan versi kartun dari Mem Jessica. Baik, tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu siswa diharapkan mampu memahami perbandingan dua besaran dan menentukan perbandingan dua besaran, baik yang satuannya sama maupun berbeda. Kita kembali ke Mem Jessica. Nah, apa itu perbandingan? A ratio says how much of one thing there is compared to another thing. Jadi perbandingan dalam matematika yaitu membandingkan dua nilai atau lebih suatu besaran dan dinyatakan dengan cara yang paling sederhana. Ratio can be shown in three different ways. Terdapat tiga cara berbeda untuk menyatakan suatu rasio atau perbandingan. First, we can write it like a fraction. Kita dapat menyatakan dalam bentuk pecahan. Misalnya 2/3. Kedua, dua bilangan yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Misalnya 2/3. Ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Misalnya 2/3. Oke, sekarang kita akan melihat contoh kehidupan nyata dan pemecahan masalah apa saja yang melibatkan perbandingan. Real life example and solve problems involving ratio. Check it out! Perbandingan dua besaran yang sejenis. Siswa di SMP Lokon diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Perbandingan pilihan siswa membaca melalui media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai, yaitu kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk pecahan menjadi 100/150. Kemudian kita sederhanakan. Kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan 50 sehingga bentuk sederhananya menjadi 2/3. Atau kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk 2/3 menggunakan tanda titik 2. Apa arti 2/3? Perbandingan 2/3 menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui media online. Bagaimana? Mudah kan menyederhanakan perbandingan dua besaran yang satuannya sama? Now, it's your turn. Sekarang, giliran kalian untuk menyederhanakan perbandingan dua besaran yang satuannya sama. Ingat, tinggal langsung disederhanakan. Perbandingan banyaknya siswa yang memilih media online terhadap media cetak. Memberi waktu 10 detik dari sekarang. Oke, sekarang ayo kita cek jawaban kalian. Oke, sekarang kita akan melihat perbandingan banyaknya siswa yang memilih media online terhadap media cetak. Seperti yang kita ketahui, terdapat 100 siswa yang memilih media online
dan terdapat 50 siswa yang memilih media cetak. Nah, di sini karena pernyataannya adalah siswa yang memilih media online. Berarti 100 siswa ini kita tuliskan sebagai pembilang. Terhadap media cetak, penyebutnya adalah 50. Lalu kita sederhanakan, kita bisa bagi dengan 50. Jadi di sini dapatnya 100 bagi 50 sama dengan 2. Lalu 50 bagi 50 sama dengan 1. Kita juga bisa menuliskannya dengan cara seperti ini. 2:1. Jadi cara bacanya tetap menggunakan kata banding. Tapi penulisannya dengan tanda titik 2 seperti ini. Nah, maksud 2:1 ini adalah setiap 2 siswa yang memilih media online, terdapat 1 siswa yang memilih media cetak. Perbandingan 2 besaran yang tidak sejenis. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Baik, seperti yang kita ketahui, jarak rumah Ita itu adalah 500 meter. Sedangkan jarak rumah Doni itu adalah 1,5 km. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah memiliki satuan yang berbeda. Artinya, kita tidak bisa langsung sederhanakan, tetapi kita harus ubah dulu satuannya menjadi sama. Nah, kita bisa tuliskan di sini 500 meter banding 1,5 km. Kita ubah dulu agar mudah, kita bisa buat 1,5 km ini ke dalam meter, ya. Nah, di sini kilometer ke meter itu berarti kita kali 1000 ya. Jadi 1,5 kali 1000 itu dapat 1500. Nah, kalau satuannya sudah sama-sama meter, berarti kita bisa tulis 500 meter banding 1500 meter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tulis saja ke dalam bentuk pecahan. 500 banding 1500. Selanjutnya kita bagi dengan 500 ya. Jadi kita sederhanakan. Maka bentuknya jadi 1:3. Karena 1500 bagi 500 sama dengan 3. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. 1:3. Gimana? Udah mulai paham kan? Sekarang kita lihat persoalan yang berikut. 1 jam banding 75 menit. Nah, coba sekarang kalian kerjakan dalam waktu 20 detik. Dimulai dari sekarang. Oke? Time's up. Sekarang kita lihat apakah jawaban yang kalian sudah buat itu sama dengan yang Mem akan buat. Kita lihat ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa satuannya berbeda. Yang pertama jam, yang kedua menit. Berarti kita harus ubah dulu satuannya menjadi sama. Nah, kita permudah di sini 1 jam banding 75 menit. Kita bisa ubah jam ke menit ya, supaya lebih mudah. Jadi 1 jam berarti sama dengan 60 menit. Banding 75 menit. Ini tetap. Nah, sekarang kalau satuannya sudah sama seperti ini, kita lanjut, tinggal kita sederhanakan.
60 banding 75. Kita bisa bagi dengan 15 supaya lebih sederhana lagi. 60 bagi 15 dapat 4. 75 bagi 15 dapat 5. Jadi hasilnya adalah 4 banding 5. Nah, sekarang bagaimana dengan 10 hari banding 2 minggu? Mana lebih mudah? Diubah satuannya menjadi sama-sama hari atau menjadi sama-sama minggu? Ya, kita akan ubah ke dalam bentuk hari, ya. Jadi 10 hari ini tetap, dan 2 minggu kita ubah menjadi 14 hari. Karena 1 minggu ada 7 hari. Lanjut, karena sekarang satuannya sudah sama, yaitu sama-sama hari, maka tinggal kita hitung. 10 banding 14, kita bisa sederhanakan dengan cara dibagi dengan 2. Maka kita dapat 10 bagi 2 dapat 5, 14 bagi 2 dapat 7. Hasilnya dapat 5 banding 7. Baik, sekian materi hari ini. Sebelum kita akhiri video ini, kita akan lihat apa kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Check it out. Kesimpulan. Kita dapat menggunakan perbandingan atau rasio untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Berikut perbandingan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Pertama, menggunakan kata dari. Kedua, menggunakan tanda titik 2. Ketiga, menggunakan pecahan. Dan perbandingan dapat digunakan untuk membandingkan besaran-besaran yang sejenis. Apabila besaran tersebut belum sejenis, maka harus diubah satuannya menjadi sama terlebih dahulu. So, this is the end of our lesson. Thank you so much, and I hope you can apply this lesson in your daily activities. Hope to see you again on the next video. Bye!